Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur sepanjang malam Tuhan berikan tidur yang nyenyak bagi kita. Dan pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita mau datang menyembah, kita mau datang bersyukur untuk setiap yang kebaikan, untuk setiap kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup ini. Nah, kita percaya dimanapun Tuhan hadir di tengah-tengah kita, karena Dia Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita berkumpul di dalam namanya, maka Tuhan hadir bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan kami percaya di sepanjang hari yang baru ini, kami menikmati kasih setiamu, kami menikmati pemeliharaanmu, kami menikmati berkat-Mu, kami menikmati perlindungan-Mu yang ajaib bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau yang selalu hadir dalam hidup kami. Dan Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Sebab itu kami datang menyembah-Mu pagi hari ini dengan hati yang berlimpah dengan ucapan syukur kepada-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
kuasa, dalam kuasa. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembah dengan hati yang bersyukur, sebab Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur, sebab Engkau baik. Kami bersyukur, kami sembah, kami sembah Yesus Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan, sebab Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami apa adanya. Engkau Tuhan yang menerima kami apa adanya. Engkau Tuhan yang mengasihi dengan kasih yang sempurna, yang telah Kau buktikan ketika Kau mati di kayu salib menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Kami bersyukur, sebab itu kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama. Kami mau terus hidup sesuai dengan firman-Mu, supaya kami semakin serupa dengan Engkau. Syukur bagi-Mu. Biarlah hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, Tuhan, sehingga perkenanan-Mu terus turun atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Buat Yesus yang Kau berikan bagi kami. Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, karena Engkau mau mati di kayu salib mencurahkan darah-Mu untuk menebus hidup kami. Kami yang seharusnya binasa, karena upah dosa adalah maut. Tetapi kami bersyukur hari ini kami mempunyai hidup yang kekal. Oleh sebab itu kami tidak mau lagi hidup dengan cara yang lama.
hidup yang penuh dengan kesia-siaan. Tapi kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sungguh Engkau telah menebus hidup kami dengan darah-Mu yang mahal, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ya, ku telah mati dan tinggalkan
dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini ungkapan hati kami pagi hari ini. Betapa kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Yesus. Karena Engkau mau mati di kayu salib, mencurahkan darah-Mu untuk menebus hidup kami. Hidup yang dulunya dipenuhi dengan dosa. Hidup yang dulunya dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan jahat. Hidup yang dipenuhi dengan perkara-perkara yang sia-sia, yang berujung kepada kebinasaan. Tapi Engkau menebus kami karena Engkau mengasihi kami. Engkau tidak mengingat-ingat salah dan dosa kami. Sebab itu Tuhan, biarlah kami mempersembahkan hidup kami di atas mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Dan semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Kami tidak lagi hidup menuruti hawa nafsu, keinginan daging dan keinginan mata. Tapi kami hidup seturut dengan firman-Mu. Sehingga kami tidak menjadi serupa dengan dunia. Tetapi kami mengalami pembaharuan budi dari hari ke hari oleh kuasa firman-Mu. Yang merubah sikap hati kami. Merubah gaya hidup kami. Sehingga gaya hidup kami mendatangkan kerajaan-Mu di muka bumi. Sebab itu Bapa, kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan Roh Kudus terus bawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Sehingga perkataan kami, perbuatan kami, cara hidup kami, semua berpadanan sesuai dengan firman-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur kami masih boleh bersekutu bersama-sama, menyembah-Mu, memuji-Mu, dan sebentar kami mau dengar lagi kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu. Sehingga pada akhirnya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siapkan hati kami, supaya hari-hari dalam hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Martin. Salam semuanya. Ya. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih. Pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan seperti biasanya. Kelanjutan dari bacaan-bacaan kita yang selama ini yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 114 dan 115. Saya akan bacakan. Engkaulah persembunyianku
dan perisaiku, aku berharap kepada firman-Mu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat, aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Puji Tuhan, pemazmur ini ya ada banyak ya yang kita dengar dari sikap hatinya ataupun komitmen yang ada yang diungkapkan baik tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, titah-titah Tuhan, perintah-perintahnya. Dan pada pagi hari ini dia ungkapkan kembali. Dia katakan, engkaulah persembunyianku. Ya. Persembunyian yang pernah saya alami, biasanya ini tempat pelarian. Ketika ada musuh, ketika ada orang-orang yang menurut kita jauh lebih berani, maka tempat pelarian saya adalah harus bersembunyi. Ya. Pengalaman yang saya alami itu ketika saya di kampung, kan biasanya kalau orang kampung, orang dusun itu kan sebagian jiwanya sensitif dan terlalu sentimen dengan kita. Dan orang-orang yang berani ini, yang nekat ini, pribadi saya ini menjadi tempat ini, saya ini adalah orang yang lemah dan sering dibully begitu. Bahkan mereka tidak segan-segan memukul saya. Dan biasanya saya lari kepada orang yang lebih dewasa. Misalnya ada keluarga, ada paman. Dan saya bersembunyi di sana. Karena saya tahu nanti keluarga yang lebih besar badannya ini pasti akan membela saya begitu. Karena saya kan penakut ini. Bahkan ketika tidak ada lagi orang yang mau membela saya harus lari sekencang-kencangnya. Kadang-kadang bersembunyi di rumah dan nggak mau keluar. Pengalaman ini mengingatkan saya bagaimana begitu besarnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki sebuah masalah yang mungkin menurut ukuran pemikiran kita jauh lebih besar, saya mau katakan bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat persembunyian kita. Kepada Dialah kita harus bersembunyi, supaya tangan Tuhan menolong, menopang kita, dan memberikan kemenangan kepada kita. Lalu yang kedua, saya pernah mengalami sebuah masalah berat juga di daerah dusun di Tanjung Agung. Ketika kami mau pergi pelayanan dengan saudara Trisman ke PT Tabora waktu itu beberapa tahun yang lalu, posisi kita ini sudah benar. Jalan itu sudah sebelah kanan karena memang ada motor di sebelah kiri. Dan secara surat-surat kita lengkap. Ada SIM, pakai helm, ada kaca spion, pajak motor juga hidup. Tapi entah bagaimana pada waktu itu, saya ambil posisi kanan, tiba-tiba motor yang satu ini, orang dusun ini, ngambil kanan, tiba-tiba akhirnya saya tabrak, dan dia jatuh. Kami berdua dengan Trisman itu aman. Walaupun waktu itu saya mengalami bengkak tangan. Langsung saya teringat bahwa daerah dusun ini, kalau ada kejadian tabrak di sini, biasanya itu main hajar begitu. Ketika main hajar itu, saya sedikit berlindung dan bersembunyi dengan kepintaran saya. Karena kenapa? Saya anggap saya sudah lengkap. Lalu orang yang jatuh dari motor itu ditaruh di kaki lima, diangkat ramai-ramai karena ramai orang, dan saya juga sudah mulai deg-degan. Saya mulai bersembunyi di balik kepintaran saya.
Orang belum ngomong, saya udah ngomong duluan gitu. Saya udah ngomong, loh saya sudah lengkap, ada SIM, ada kaca spion, ada helm, terus suara-suara saya juga. Tapi kenapa Mas tiba-tiba saja lewat kanan begitu? Tapi di tengah-tengah itu benar-benar ada ketakutan yang mendalam. Tiba-tiba saja orang yang mengangkat, yang jatuh itu ngomong sama saya. Dengan nada tinggi dan dengan nada marah. Nanti dibereskan dulu orang yang jatuh ini. Kalau mau ngomong sesuatu nanti setelah dia sadar begitu. Karena dia pingsan waktu itu. Tapi karena waktu itu juga mau mendesak, mau pergi pelayanan. Kalau tidak salah waktu itu juga ada syukuran di sana. Saya buru-buru saya bilang, Pak, Mas saya mau berangkat, tapi ini saya tinggal KTP. Nanti pulang dari saya akan kembali. Saya tinggalkan KTP, lalu mereka izinkan saya untuk pergi. Setelah pulang malamnya karena kehujanan, mereka nggak ngumpul. Dengan perjanjian, nanti malam kita akan ngumpul. Kita akan selesaikan ini secara kekeluargaan. Tapi sepanjang jalan itu saya takut terus, saya takut. Karena kenapa? Ini dusun, nanti kalau saya ini dihajar atau dipukul, karena kan hukum dusun ini kan tidak kenal masalah kita sudah benar posisinya, kita ada SIM. Yang penting kalau sudah daerahnya kita sudah langgar, ini kita bisa dikeroyok mereka begitu. Pas hujan lebat waktu itu, di mana kami letakkan orang yang sudah jatuh sakit itu yang kami tabrak, saya ngomong sama bapak itu, Pak, besok kami akan ke sini, karena tidak mungkin kita ada pertemuan malam hari ini, karena suasananya hujan begitu. Lalu kan malam itu kan saya gelisah. Aduh, mau ketemu lagi sama orang-orang garang besok ini, mau ketemu lagi. Mau alasan apalah Tuhan mau saya buat besok ini. Karena dalam posisi saya benar aja ada orang yang mau marahi saya begitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan ingatkan saya seperti firman Tuhan, kamu harus berdoa. Dan di dalam doa saya itu, apa yang saya ingat adalah Daniel. Ingat, ketika Daniel mau dibuang ke gua singa yang jahat sekalipun, yang makanannya adalah daging, Tuhan mampu melindungi Daniel dari singa-singa jahat itu. Dan spontan saya berdoa seperti doa anak kecil, saudara. Saya bilang dalam doa saya itu, Tuhan tolong saya. Saya tahu bahwa di daerah dusun itu mungkin mereka seperti segarang singa. Tapi saya mau Tuhan kiranya nanti Tuhan katupkan mulut mereka supaya mereka tidak menerkam saya. Dan tidak menekan saya dalam omongan-omongan mereka. Karena kemarinnya ada seorang ibu bilang begini, Dek, hati-hati. Mereka mau makan bersama ini sama kamu ini. Saya nggak mengerti. Saya nggak nge waktu itu. Karena kenapa? Saya hanya bersembunyi aja. Karena saya udah benar. Saya udah ada SIM, udah ada ini segala macam. Tapi ibu-ibu ngomong, Dek, hati-hati. Mereka akan mau makan bersama sama kamu. Itulah yang membuat saya gelis. Tapi puji Tuhan, ketika saya berdoa seperti doa anak kecil, Tuhan tolong lindungi saya, katupkan mulut-mulut mereka supaya mereka tidak menerkam saya. Dan itu sepanjang jalan, kami berangkat Trisman itu, dan lalu berjumpa dengan Kadus, tempat kami mau berunding, berdamai itu. Dan kurang lebih 15 menit, mereka ada sekitar 8 orang saudaraku keluarga yang kami tabrak itu. Dan ada waktu kurang lebih 5 menit, itu suasana rumah hening cipta, nggak ada omong. Padahal kami sudah ngumpul. Dan di situ juga bisikan hati saya berkata begini, nah inilah akibat doa tadi. Kalau kamu berlindung, orang-orang pun tidak akan berani ngomong. Dan sehingga Kadus itu sendiri memulai pembicaraan. Silakan Pak yang dari Bungo sampaikan. Dan saya ceritakan semua. Dan setelah saya katakan bahwa saya dalam posisi benar, kalaupun dibawa ke polisi saya ada SIM,
motor saya juga hidup pajaknya, saya pakai helm, ada kaca spion, tapi motor Mas itu memang motornya nggak punya plat, nggak punya kaca spion, dan nggak pakai helm juga, tiba-tiba masuk kanan sehingga saya tabrak dia. Akhirnya yang terjadi apa? Sudah berdamai. Kalau ini tidak perlu kita bawa ke polisi, tapi kita berdamai secara kekeluargaan, kita pakai hukum adat. Ketika dibilang hukum adat, saya sedikit takut juga, ini mau makan ini. Pastinya kemana kambing ini kan? Karena kalau di dusun itu, kalau ada acara makan berdamai dengan keluarga dusun yang orang lain, itu minimal potong kambing katanya. Tapi itu saudaraku, kadus itu bilang begini, sudah, karena kami tahu tidak ada yang sengaja di antara kalian berdua ini, maka kita makan bersama. Saya harus membiayai motornya orang dusun ini, lalu orang dusun ini yang saya tabrak harus membiayai motor saya. Sementara motor saya itu nggak ada yang rusak, motor dia yang hancur gitu. Lalu kan secara pengeluaran kan saya jauh lebih banyak begitu. Waktu itu ya udah kita makan bersama, tapi ini sederhana saja. Saya harus menyediakan ayam, kelapa, beras, dan saya harus membiayai sepeda motor orang dusun ini. Memang pada waktu itu saya nggak ada uang, lalu saya telepon Pak Ramli, saya bilang, Pak, tolong saya, ini saya membutuhkan uang ini karena kemarin saya sudah tabrak orang. Ya walaupun sebenarnya posisi saya benar di situ. Saya bantu karena saya kurang lebih membutuhkan dana 600.000. Ayam 2 ekor, kelapa, beras, lalu saya harus menservis motor dia. Di situ juga saya harus mau lepas ego, nggak apa-apa. Saya harus mau melepaskan hak saya, nggak apa-apa. Biarlah saya dirugikan, yang penting saya bisa berdamai kepada orang dusun itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih? Kami rundinglah, entah 1 minggu kemudian, terjadilah yang namanya perdamaian secara kekeluargaan. Dan banyak tokoh-tokoh ada di situ, ada kadus, kurang lebih kami pada malam itu ada sekitar 15 orang, dan kami berdamai. Dan saya ini diangkat sebagai saudaranya, dan juga orang dusun itu sampai sekarang menjadi saudara saya. Lewat kejadian ini, ketika saya tidak ngotot juga dengan lalu saya melepaskan hak saya, akhirnya ketika saya ke dusun juga, saya nggak segan-segan mampir ke rumahnya, lalu disuguhkan kopi, lalu dikasih makan juga. Ya puji Tuhan, ini sudah menjadi keluarga saya. Dan coba kalau dulu saya bersembunyi dengan keberanian saya sudah benar, saya sudah lengkap semua, mungkin saya ini sudah digebuk orang itu. Karena kenapa? Di dusun tidak kenal dengan yang namanya aturan lalu lintas, apalagi polisi. Yang berlaku di sana adalah hukum adat, saudara. Nah, inilah yang mengingatkan saya bahwa ketika benar-benar kita mau bersembunyi, kita jadikan Tuhan sebagai perisai kita, maka di sanalah Tuhan akan bekerja, menolong kita, dan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Lalu ayat ke-15 yang saya dapatkan, menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah Allah. Ya, ini juga sebuah ungkapan doa dari pemazmur, seperti yang kita doakan setiap pagi kan di dalam doa Bapa kami, dan ini terus kita doakan karena kenapa? Orang jahat itu banyak saja yang ganggu kita. Kemarin sudah benar-benar stop saya di posisi yang benar di lampu merah di Kampung Solo, karena memang lampu merah itu tiba-tiba ada mobil box dari belakang. Sedikit lagi, mungkin sejengkal lagi dia sudah langgar karena dia saking terobosnya lampu merah, saudara. Sampai saya berpikir, ya Tuhan, tolong orang kok jahat sekali ya. Apa dia nggak lihat saya udah sebesar ini? Motor-motor besar, orangnya juga besar badannya, masa nggak dilihat, mau ditabrak begitu aja.
ini juga jangan sampai lupa kita terus berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan, jauhkanlah daripada kami yang jahat. Mungkin jahat secara atmosfer sekarang mungkin tidak kita lihat. Tapi oknum-oknum, yaitu manusia-manusia yang tidak taat dengan kebenaran firman Tuhan, berani saja mereka mau menjahati kita. Dan biar ini juga menjadi sebuah senjata kita. Ya, makanya saya teringat ketika Daud dan Goliat itu berperang, kan sebenarnya Goliat itu jahat. Tapi Daud hanya mengandalkan Tuhan. Lalu Daud itu hanya menantang Goliat dengan nama Tuhan, Allah barisan Israel, dan sehingga apa yang terjadi? Puji Tuhan, Daud mengalami kemenangan. Karena kenapa? Dia mengandalkan Tuhan. Dan dalam hatinya, dalam imannya, ini orang jahat yang besar badannya ini juga harus menyingkir daripada barisan orang Israel. Dan sehingga yang terjadi, kemenangan demi kemenangan. Itu saja share saya pada pagi hari ini, dan saya kembalikan kepada Pak Heri dan juga kepada Pak Hengki. Oke, terima kasih Pak Martin. Ya, kita percaya setiap kita diberkati dan diingatkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Apapun yang sedang kita alami, bahkan ketika kita sepertinya sedang diserang oleh musuh dalam bentuk persoalan apapun, yang pertama pembelajarannya seperti apa yang Pak Martin ceritakan tadi, seringkali kita ini panik, terus kita berusaha dengan respon otomatis kita mencari jalan keluar. Tapi seharusnya yang kita ingat adalah kita punya Tuhan, tempat persembunyian, tempat perlindungan kita, perisai kita. Langkah praktisnya doa, minta kasih karunia dan hikmat Tuhan. Karena seperti beberapa hari yang lalu, firman Tuhan katakan yang diingatkan oleh Bu Miryanti, Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu. Saya percaya kalau kita hidup terus bertekun dalam firman Tuhan, maka kita tidak akan mengandalkan pikiran logika kita yang seringkali itu justru mau membela diri sendiri, mau ngelak-ngelak, mau belat-belit supaya kita selamat. Tapi yuk kita belajar seperti pemazmur, kita mau tetap berpegang kepada firman. Oke, nanti Bapak Ibu boleh cerita pengalaman ketika menghadapi seperti itu. Tapi ada dua hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, mewakili seluruh teman-teman yang ada di tempat ini, sekali lagi kami mengucapkan turut sepenanggungan untuk Ayen dan Rudi, karena Mama mertua Ayen kemarin yang didoakan sudah Tuhan panggil. Saat ini Ayen dan Rudi ada di Jambi. Nah, yang kedua, sebentar lagi saya minta izin Bapak Ibu, saya harus antar anak saya Michelle, karena hari ini jadwal dia SBMPTN. Jadi sekalian nanti tolong didoakan, karena jam 6.15 sudah harus di lokasi. Jadi selanjutnya saya serahkan ke Hengki untuk jadi host, atau di sini ada Pak Simon, ada Pak Ramli, dan Joni, untuk kita sharing sama-sama, pimpin supaya kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Oke Bapak Ibu ya, saya minta izin tinggalkan persekutuan ini dan silakan lanjut Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Oke, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Heri. Mungkin ada kesaksian atau yang mau ditambahkan oleh bapak-bapak yang lain atau ibu, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya mau berbagi sedikit. Saya mendapatkan di Mazmur 6 ayat 9, di mana
Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Dan juga di saat kita sering mendapat suatu ancaman, mendapat suatu hal-hal yang tidak benar, maka pagi hari ini kita diingatkan, kita harus berpegang teguh kepada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan, kita percaya, sebab Tuhan akan menolong kita. Seperti Pak Martin cerita, karena dia juga selalu mengandalkan Tuhan, karena juga merasa hal yang sudah terjepit, tapi percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akhirnya memberikan sesuatu kemenangan. Jadi pagi hari ini seperti Pak Martin bercerita, memang Tuhan selalu akan menolong kita dengan waktunya, asal kita melakukan semuanya tuh dengan penuh damai sejahtera, dengan ketulusan hati kita. Kita percaya Tuhan pasti menolong kita. Ya, jadi di pagi hari ini mungkin ada kesaksian yang lain, boleh silakan. Joni, ada yang mau diceritakan pagi hari ini? Atau Ko Buyung pagi hari ini, kok? Silakan Ko Buyung yang ada hadir bersama kita pagi hari ini. Ya, Jayen, silakan. Shalom semua. Shalom. Terima kasih ya udah kasih dukungan doa, semangat buat kami. Di sini aku mau kasih kesaksian. Beberapa hari yang lalu aku kan rumah dimasuk maling. Terus aku ada taruh duit, seingat aku ada taruh duit di meja untuk karyawan belanja. Biasanya kayak itu. Cuman pas pintu aku tuh selalu, aku agak toledor, pintu kami tuh tidak pernah terkunci rapat, jadi pintu tuh gini lah, ngangap dikit. Ada sorenya, setahu aku sudah belanja. Ternyata karyawan bilang, "Ce, aku tadi hutang yo di pasar," kata dia. Hah? Aku bilang, "Kok utang? Cece udah taruh duit kok utang? Mana ada, Ce?" kata dia. Waduh, hal negatif deh nih. Aku tanyalah mbak yang datang paling cepat, "Ayo, ada nampak duit dak?" "Tak ada, Ce. Sumpah," kata dia gitu. Aduh, kemana nih duit ya? Laki juga nanya, "Hah, lu taruh mana? Lah, udah taruh dak?" katanya kan. Aku tuh bingung juga, taruh apa idak yo? Agak stres karena memang banyak yang harus dikerjain kan. Jadi aku pikir-pikir yo, semalam aku jualan itu aku sambil tengok, aku pikir, tengok di kamera, taruh dak aku nih duitnya yo? Lupa. Dan ternyata aku kayaknya entah taruh entah tidak di kamera tuh tidak jelas, putus-putus, mungkin karena signal wifi-nya. Jadi aku pikir, aduh Tuhan, masa iyo wong bilang tidak ada lah, jadi masalah beres. Dan setahu aku tuh kayaknya tidak pernah salah lah kalau masalah duit. Ngomong agak detail lah gitu kan. Terus, sudahlah aku bilang, kayaknya aku entah taruh entah tidak lah kok, aku bilang. Aduh, kau nih katanya kan. Sudahlah aku pikir, sudahlah ya. Tidur, sempat ikut Zoom juga, masih galau juga kan. Penasaran, aku pagi-pagi aku buka lagi lah kamera tuh. Waduh, ternyata Tuhan memang lihatkan, memang maling itu masuk. Ternyata yang semalam aku cek itu lewat sejam. Dia jam 11-an aku cek. Rupanya jam 9 lewat 45 itu dia masuk rumah rupanya. Oh, alah, aku bilang, aku tes lah. Dari aku rupanya di sampai rumah wifi-nya kenceng. Jadi pas aku hitung duit sambil jalan tuh, sambil taruh meja tuh nampak. Oh iya, aku memang ada taruh duit. Tambah inilah. Tambah penasaran. Oh, malingnya dapat. Sudah plat motornya, mukanya. Cuman orang mana kok dia berani malingnya? Setahu daerah rumahku tuh aman-aman deh, karena depan itu RW yang memang dikenal nini mamaknya kampung situlah gitu ibaratnya. Jadi orang nggak bakalan berani. Ya sudahlah, aku bangunin lagi, aku bilang, "Kok memang rumah kita masuk maling," aku bilang. Sambil
Di jalan tuh kami cuma ngomong, oh Tuhan bantulah orang nih, habis kau, nah gitu. Jadi Tuhan sudah tolong, aku habiskan pula orang tuh kan, mestinya aku tuh punya kerendahan hati. Sudahlah Tuhan tolong tuh kayak mana cara kau maafin dia gitu kan. Cuman Tuhan tolong Tuhan, mati kau. Begitu kan lah orang tuh kan di dalam doaku tuh. Jadi memang Tuhan tolong dengan banyak cara lah. Jadi tanya ojek di pasar, pergi ke Samsat, bener difotoin sama orang Samsat, platnya orang ini orang jauh 2 jam dari Bungo. Jadi aku pikir-pikir kan, aku tunggu kau ya, aku tunggu. Dapet orangnya. Aku cangking lah ininya kok, hodinya kok. Kata laki aku, kok jangan pukul. Kau kau yang salah. Udah bisa aku bilang. Preman keluar nih, preman keluar. Aku cabut kuncinya, aku cangking, aku marah-marahi dia. Tapi kan Tuhan di sini sudah tolong. Ngapa kau pula yang menghakimi dia semena-mena gitu kan? Aku marah-marahi dia saking geremnya. Tapi aku lihat ketulusan dia bilang aku minta maaf Ci, aku hilap kata dia kan. Mukonya juga udah muko-muko orang yang kayaknya tuh tulus nian, bencinya lah nengok mukonya, tapi dari percakapan dia tuh dengan aku melihat ketulusan dia. Tapi kayak mana, sini sudah terlanjur lapor, polisi itu sudah OTW gitu. Nah, kasihan pula. Tapi kata Tuhan tuh gini, bilang, ya ilah, dia tuh dihukum. Memang Tuhan tuh tidak ngomong langsung, gitu, enggak. Kayaknya tuh hati nurani itu kita tuh ngomong, biarilah dia tuh dibawa ke kantor polisi sebentar, biar dia tuh ada efek jerah gitu kan. Aku bawa dia ke toko, aku marah-marahin dia, tapi nadanya sudah rendah, enggak tinggi lagi gitu. Tetap dia bilang, aku minta maaf C, nangis-nangis lah dia kan. Dia bilang dia hilap, rasanya gini nah, Pak polisi, sudahlah Pak, Bapak baliklah, biarlah ini kami selesaikan dengan ini. Tapi kan enggak etis kayak itu. Polisi ini rasanya kalau dia sudah datang, dia tuh dilibatkan, dan ini dia mau jadikan agak formal masalah ini. Tidak bisa lagi kau suak-suak gitu, nah sudahlah gitu, tidak bisa kalau sudah sampai di polisi. Dan akhirnya polisi bawa dia ke kantor polisi, kami nunggu-nunggu dan akhirnya kami dipanggil. Kamu juga sih, ribet juga rupanya ya kalau sudah sampai ke kantor polisi harus di BAP lah, inilah itulah. Aku pikir juga kadang-kadang aku salah bertindak yo. Sudahlah minta Tuhan tolong, tapi aku tuh kayaknya selesaikannya tuh lewat otak aku baik gitu. Nah, aku tuh maunya semua tuh harus lewat sini, nah lewat sini. Biar sesuai dengan apa yang aku mau. Ternyata enggak gitu. Enggak semua masalah tuh harus aku bawa terlalu serius. Kadang kan kita dengan ngomong baik-baik pun mereka juga sudah bisa mengerti gitu. Tapi balik-balik lagi ke perkataan Tuhan tuh, ya biarilah dia di situ, biar dia bisa tahu kalau ambil yang bukan hak dia tuh ada konsekuensinya gitu kan. Jadi kadang kan kita nih, aku nih suka ambil tindakan tuh yang agak hebohan gitu. Nah, padahal kalau kau agak tenang deh sedikit, memang kau sudah andalkan Tuhan, tapi kalau kau pikirnya tuh agak tenang sedikit, mungkin masalah tidak bakalan serunyam itu gitu. Jadi aku sini mau sampaikan, ya tetap di dalam pengharapan kita di dalam doa tuh Tuhan tuh dengar, tapi terkadang banyak juga cara-cara Tuhan tuh yang lebih baik ketimbang maunya aku gitu. Itu baik teman-teman kesaksian aku. Oke, terima kasih Cayen. Ya kadang-kadang kalau kita sudah berdoa sama Tuhan, kita tidak sabar menunggu apa yang Tuhan inginkan, malah kita melakukan apa yang kita pikirkan. Sering terjadi kan, akhir ujungnya kita pun, oh iya kok kenapa begini. Padahal Tuhan mungkin memberikan cara dan rencana yang lebih damai sejahtera. Terima kasih Cayen. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau menanggapin? Silakan. Tadi Ko Buyung mau bagi sedikit Ko Buyung. Terima kasih buat teman-teman.
lama tak turun gunung. Baru pagi ini, kemarin malam Hengki undang saya untuk bisa hadir di Zoom pagi ini. Tadi pagi bikin alarm jam 4.30, rencana mau mandi dulu, tapi agak capek, jadi tertidur lagi. Jam 4.45, telepon saya berbunyi, saya udah tebak nih Hengki nih. Saya langsung turun ke bawah, rencana mau pakai laptop, tapi ternyata jaringannya kurang bagus, akhirnya beralih ke HP. Memang benar, dalam hidup kita itu, saya selalu ingat nilai-nilai di camp, bukan soal benar atau salah, tapi respon. Pada saat masalah atau apapun yang datang kepada diri kita, yang Tuhan izinkan, saya percaya setiap apa yang kita alami itu pasti Tuhan izinkan. Tanpa Tuhan izinkan tidak ada suatu proses pun yang bisa datang kepada kita. Sama seperti yang teman-teman alami, saya juga selalu alami, terutama di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kan buka bengkel motor, jadi konsumen datang itu kan banyak. Jadi selalu saya berespon benar. Satu hal yang akan saya saksikan pagi hari ini, kemarin hari Sabtu masuklah satu motor ke bengkel saya. Dia dari bengkel Ahas Yamaha, diperbaiki di sana nggak benar. Motornya hidup tapi nggak bisa jalan. Jadi kebetulan bulan puasa ini hari Minggu saya buka. Saya bilang udahlah besok Minggu saya selesaikan. Singkat cerita hari Minggu itu selesailah jam 11. Akhirnya dia bayar, ambil. Tapi Senin pagi dia telepon bahwa engkolnya nggak dipasang gitu. Sama seperti yang Ayen alami, saya juga bingung. Saya tanya mekanik, dia bilang pasang. Saya langsung cek di kamera CCTV, waktu datang ternyata memang motornya ada engkol. Dan juga waktu pergi juga ada engkol. Saya juga kebingungan. Akhirnya saya kalkulasi sudahlah. Saya pikir saya sampaikan ke karyawan kalau dia datang kasih tahu aja engkol sama murnya itu kan 120.000. Bagi 2 aja. Hitung-hitung kan masih nggak rugi. Kalau dulu saya nggak ambil sikap begitu. Pokoknya saya benar. Saya ngotot nggak akan saya ganti engkol itu. Tapi akhir-akhir ini saya pikir ya itulah bukan soal benar atau salah tapi respon. Daripada saya ngotot teriak-teriak akhirnya dengan uang 90.000 sampai 120.000 damai sejahtera saya hilang. Saya selalu ingat firman Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan curahkan dalam hidup kita sehari-hari tidak dapat digantikan dengan apapun. Baik itu uang, materi atau apa. Kita tidak bisa beli damai sejahtera itu dalam setiap hidup kita. Jadi akhirnya singkat cerita dia agak keberatan, telepon sana sini, udahlah saya bilang Pak sudahlah. Anggap saja, yang penting saya kasih lihat rekaman CCTV itu Bapak bisa lihat engkol Bapak waktu motor itu dibawa terpasang. Ya saya ingat-ingat juga ya biaya promosi lah. Kalau hal-hal kecil begitu. Akhirnya saya cek lagi ternyata engkol itu harganya 72.000. Sama mur ya 8.000 ya 80.000 lah. Dihitung-hitung dengan biaya servis dia saya masih untung juga. Karena singkat cerita saya ganti dia. Saya ingatkan sekali lagi Bapak lihat saya ganti Bapak bukan karena kesalahan kecerobohan kerja kita. Tapi saya ganti Bapak itu sebagai biar Bapak tuh puas. Saya lihat Bapak agak keberatan tadi. Ya nggak apa-apa saya bilang. Yang penting Bapak mesti ingat, ini saya ganti Bapak bukan karena kecerobohan atau kesalahan toko kita. Ya mungkin secara manusia
konyol sekali. Saya juga sempat terpikir, waduh, saya bodoh sekali. Nanti lain kali dia bisa komplain yang lain lagi. Tapi ya saya lakukan itu dengan tulus, ya dia pergi. Ya itu yang bisa saya saksikan teman-teman. Jadi terima kasih juga pagi ini bisa diundang untuk Zoom pagi. Saya serahkan kembali ke Hengki. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ko Buyung. Kita dapat nilai yang baru, yaitu respon apapun yang kita hadapi, kita harus merespon benar. Karena damai sejahtera itu tidak, yang kita dapat itu cuma dengan masalah yang kecil, tapi kita bisa mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Mungkin ada kesaksian yang lain sebelum kita tutup dalam doa. Kalau nggak ada, kita tutup dalam doa dulu, nanti kita sharing lagi. Oke, silakan Cecia. Ya, yuk teman-teman kita sehati, kita mau berdoa untuk beberapa orang dan mensupport mereka di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi ini sekali lagi kami boleh hadir menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Engkau mengumpulkan 36 rekan-rekan walaupun kami tidak mengenal baik satu sama lain. Tuhan yang sudah menyatukan hati kami sepakat untuk setiap pagi datang kepada Tuhan. Menyembah Engkau supaya Engkau disenangkan. Dan Engkau boleh berkenan atas kami semua yang di sini. Tuhan Yesus, tapi kami juga meminta Engkau, ampuni dosa kami. Jikalau pagi ini kami datang, tidak sepenuh hati. Kami datang, masih ada keterpaksaan. Kami datang dengan segala motivasi kami yang salah. Sehingga kami boleh memperoleh Engkau yang kembali menolong kami, memperbaharui kami untuk hari esok pada saat kami datang dan berdoa bersama-sama. Sehingga semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa, juga kiranya Engkau memberikan kemenangan kepada kami semua pada hari ini. Jikalau ada kemarahan, kebencian, kemalasan, ketidaktaatan, kesombongan, berikanlah kemenangan kami pada hari ini. Sehingga kami makin percaya, Engkau Allah yang hidup dalam hidup kami, yang terus memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kelemahan kami. Pagi ini kami juga mau datang berdoa untuk membawa Michelle VS, dan Angel. Pagi ini mereka akan berjuang, Tuhan, untuk SBMPTN. Tolonglah anak-anakmu ini ya Tuhan. Segala sesuatu yang mereka sudah persiapin, mereka boleh ingat pada saat mereka mengerjakan semua soal dengan pertolongan kasih dan kekuasaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan membawa Koko Lydia. Nanti dia di bulan Mei akan sidang untuk segala mungkin kesalahan-kesalahan dia di masa lalu. Tuhan Yesus, kami berdoa khusus untuk dia, supaya dia boleh sungguh-sungguh menemukan Engkau Allah yang hidup, pertobatan yang sesungguh-sungguhnya, mengalami Tuhan di dalam hidupnya, menemukan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam penderitaan dan ketakutan dia pada saat ini, dia menemukan Engkau. Sehingga waktu menghadapi sidang, ada damai sejahtera di dalam diri dia. Dan Tuhan juga menolong hakim yang memberikan keputusan yang bijaksana. Kami serahkan dia di dalam tangan kasih Engkau ya Tuhan. Engkau yang menolongnya. Kami juga berdoa untuk Buyung Christian. Kami bersyukur Tuhan dia sudah bekerja. Kami bersyukur untuk pekerjaan dia saat ini. Biarkan dia dengan segala hati yang selalu bersyukur. Karena di dalam bersyukur ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup dia. Yang akan membuat dia terus berubah. Kenapa dia kalau saat ini belum mendapatkan pekerjaan menjadi seorang pilot yang dia inginkan. Kiranya dia boleh menantikan semuanya itu. Karena Tuhan selalu memberikan dia yang terbaik di dalam hidup dia. Sehingga tak pernah dia berhenti bersyukur.
Tuhan, kami juga berdoa untuk Vidar dan proses penyusunan tesis. Dari bab ke bab, Tuhan menolong dia. Jika ada bahan-bahan dia belum dia dapatkan, ataupun dia sulit mendapatkan. Terakhir, Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Pak Benaso. Tuhan, segala sakit penyakitnya, Tuhan, Kau adalah tabib kami yang agung. Kami anak-anak Tuhan. Siapa yang kami bisa sandar? Tentu Engkau, Tuhan. Yang pertama yang kami ingat, Engkau, Tuhan. Untuk itu, Tuhan menolong Pak Benaso. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah dia dalam sakitnya. Dan juga Engkau memberikan ketenangan kepadanya. Dan juga jika ada kekhawatiran yang besar di dalam pikiran dan hati dia, tenangkanlah dia. Kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam tangan Engkau. Dengarlah doa kami, dan ampuni jikalau ada segala kesalahan di dalam doa yang hamba sampaikan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jadi dia, silakan Jay. Kami sepakat berdoa buat Rudy Ayen, mama yang tercinta sekarang sudah bersama Tuhan. Suaranya kurang besar Jay. Oke. Kami sepakat berdoa buat Rudy Ayen, mama yang tercinta sekarang sudah bersama Tuhan Yesus. Biar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Kami serahkan keluarga Rudy Ayen di dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kita. Kami sepakat berdoa buat Bapak Presiden, Bapak Jokowi dan Wakil Presiden diberi kekuatan dan hikmat dari Engkau. Lindungi Bapak Presiden dan Wakil Presiden dimanapun mereka berada. Kami berdoa agar pemerintah pusat dan daerah meningkatkan kewaspadaan sehubungan potensi gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api di tahun 2021 yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kami berdoa bagi lembaga peradilan hukum di Indonesia dan para penegak hukum, polisi, hakim, jaksa, dan para pengacara agar melakukan tugas mereka secara benar, integritas, kejujuran, kebenaran, dan keadilan ditegakkan. Tidak ada lagi kasus suap perkara yang diperjualkan belikan. Hukum tidak kehilangan kekuatannya. Tuhan berkatilah kawasan industri Batang, Jawa Tengah agar segera bisa menyerap tenaga kerja dan mendatangkan arus modal masuk ke Indonesia dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional. Tuhan, kami juga berdoa, berikanlah hikmat kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi dalam merombak kembali para menterinya, agar Presiden memilih orang yang mampu, berintegritas, nasionalis, dan Pancasilais. Kami juga berdoa agar jajaran Polri jangan sampai lengah terhadap ancaman teroris, tapi supaya tetap meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan di tempat-tempat yang rawan dari serangan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Simon, silakan tutup dalam doa, Pak. Kembali kami datang dengan bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh berkaram Dio pagi ini. Kami tahu biarlah hari-hari kami Tuhan
semakin hari semakin dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap hari aktivitas kami dapat lakukan dengan melakukan firman Tuhan di setiap langkah kami. Kami tahu dan kami percaya ini yang menjadi kerinduan kami. Engkau tolong setiap kami Tuhan, kami sudah naikkan semua doa sembahyang kami. Buat rekan-rekan kami, buat saudara kami, dan teman-teman kami yang lain Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Karena kami tahu Engkaulah tempat pengaduan kami dan pelarian kami. Terima kasih, sebentar kami mau lakukan aktivitas kami. Tuhan, Engkau tolong setiap kami supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Biarlah pagi ini kita mau terima berkat dari Tuhan, seperti Tuhan memberkati Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati.